Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan sedikit menjelaskan proyek matematika. Pada proyek IPS, kalian akan sajikan datanya di matematika. Data apa sih? Data untuk pasien virus COVID-19. Bagaimana sih cara penyajian data itu? Ibu yakin kalian pernah belajar ya cara menyajikan data, tapi mungkin ada yang lupa atau ada yang belum ngeh nih bagaimana cara menyajikan data itu. Nah, cara untuk menyajikan data itu bisa disajikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, kita bisa menggunakan Menggunakan tabel atau daftar. Nah, yang kedua, bisa juga menggunakan grafik atau diagram. Ada diagram batang, ada juga diagram lingkaran. Kita akan menggunakan diagram batang ya dan tabel. Kemudian di sini kalau proyeknya itu adalah berhubungan dengan IPS. Apa aja sih itu? Yang pertama kita akan mendata kasus terkonfirmasi ODP dan PDP. Nah, kemudian setelah didata, kalian sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram seakurat dan sekreatif mungkin. Maksudnya apa? Datanya harus sesuai dan bisa dikreasikan. Misal diberi warna. Data apa sih Bu yang harus disajikan? Baiklah, akan Ibu beri contoh, yaitu misalnya di daerah sekitar kalian nih. Kita ambil dari aplikasi Pikobar. Aplikasi ini akan mendata berapa yang terkonfirmasi ODP dan PDP-nya. Nah, di daerah kalian berapa sih yang terkena? Dari data tersebut dibuatlah tabelnya. Kalian buat tabel, sajikan, dan dikreasikan. Tapi harus benar ya. Misalnya kasus terkonfirmasinya jumlahnya adalah 20, ODP-nya 13 dan PDP-nya 12. Jadi total keseluruhannya adalah 45 orang. Paham kan sampai sini? Kalau tidak paham bisa diulang ya rekamannya. Lanjut. Di sini penyajian data dalam bentuk diagram batangnya. Udah pernah kan ya kalian belajar diagram batang? Inilah contohnya, terkonfirmasi berapa, ODP berapa, dan PDP-nya berapa. Misalnya data kasus aktif Jalan Cipta Geraha. Nah, rumus untuk menghitung rata-ratanya itu kalian bisa pakai dengan rumus, perhatikan, lambang X yang diberi garis di atas itu disebutnya rata-rata. Jumlah seluruh nilai data dibagi jumlah seluruh frekuensi. Nah, inilah Ibu langsung kasih contohnya ya. Contoh menghitung rata-rata dari data yang tadi kita dapat yaitu misalnya data terkonfirmasi, rata-ratanya berapa? Tinggal 45 itu 720, hasilnya 2,25. Yang ODP pun sama, 45 dibagi banyaknya ODP 13, hasilnya adalah 3,45. Yang PDP juga sama ya. Nah, Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti. Jadi tugas yang pertama yaitu kalian mendata tabel, kemudian membuat diagram batang, menghitung rata-ratanya, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan penjelasan dari data